Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sedulur Kudus dan sekitarnya. Jumpa lagi dengan saya Temenggung Fikri di pojok kota Kretek. Masih tetap bersama centininews.co.id, kita akan terus mencoba memahamkan masyarakat dengan dialog. Hari ini kita sudah bersama Mas Sakdianto, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Kudus. Mungkin beberapa waktu yang lalu statement Pak Sakdianto ini menambah deretan hebohnya pembahasan KUA-PPAS dan anggaran belanja pendapatan dan belanja perubahan, ya, APBD perubahan di Kabupaten Kudus. Mas Sakdianto, secara khusus kenapa panjenengan kemarin memberikan statement karena dicurigai tidak tepat sasaran dan dicurigai untuk kepentingan orang-orang tertentu, meminta agar hibah kambing yang menurut informasi ini sudah disiapkan 75 proposal bagi tani peternak di Kabupaten Kudus. Bisa diceritakan seperti apa, Mas Sakdianto, supaya masyarakat itu bisa dipahamkan, jadi jangan kemudian nanti jenengan malah mendapat bulian dari masyarakat. Minimal anggota kelompok tani ternak 75 proposal itu. Seperti apa, Mas Sakdianto? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Fikri, Mas Temenggung Fikri, yang dikenal cukup populer di pojok kota Kretek. Karena kebetulan juru kuncinya Sekaligus Singgowo Gembok. Terima kasih. Jadi terkait dengan KUA-PPAS yang ternyata di situ ada terselip ada anggaran 6,5 miliar. Kemudian muncul di KUA-PPAS. Tapi sebelumnya saya sampaikan ke Mas Fikri bahwa saya menjalankan fungsi saya sebagai legislatif, sebagai wakil rakyat. Itu ada 3 fungsi sebenarnya. Satu, presiden anggaran itu, kerja membuat undang-undang dan pengawasan. Jadi perlu dipahami dulu. Tupoksi dari wakil rakyat itu apa? Itu tadi yang saya sebutkan. Kalau saya secara pribadi tidak menjalankan tugas pokok fungsi saya sebagai anggota dewan, saya malah salah. Nah, akhirnya kami bersama teman-teman terus menyoroti tentang kok tiba-tiba muncul ada di dalam KUA-PPAS itu ada 6,6. Untuk apa ini? Nah, terus kemudian kami tanyakan ke Dinas Pertanian, itu untuk dana pengembangan petani buru petani. Nah, saya tanyakan untuk apa? Ternyata di situ diantaranya untuk hibah ternak ada 3 paket. Ternak kambing, ternak lele sama ternak kalkun. Nah, terus kemudian saya tanyakan lagi bersama teman-teman di Komisi B itu pada saat pembahasan. Saya ingin tahu lebih lanjut. Mohon dari Dinas Pertanian bisa menyampaikan. Dan teman-teman sepakat karena tugas kita adalah pengawasan, maka semua yang ada di KUA-PPAS itu harus kita tahu semua.
Ini untuk pembelajaran masyarakat, memberikan transparansi kepada masyarakat terkait apa sih yang namanya hibah ternak dan hibah kalkun serta hibah lele. Ternyata usut punya usut bahwa hibah ini sudah ada dana sebesar 2,3 miliar yang dianggarkan. Itu. Padahal 6,6 ini adalah penggeseran dari 2021 murni dan 4,3 itu perubahan. Nah, akhirnya ada 6,6 miliar ya, yang diperuntukkan untuk hibah. Betul. Tersebut. Karena ada sesuatu yang kami belum tahu, Mas Fikri. Terus kemudian untuk hibah ini sasaran dan tujuan dan manfaat ini apa? Terus kemana? Kita ini di Komisi B loh, Mas. Ya. Kita membidangi pertanian loh. Segala sesuatu yang mereka ada di situ kan kita harus paham. Kalau untuk hibah oke, hibah apa? Ya hibah ternak, kambing. Kemudian kami menanyakan bagaimana cara mensosialisasikan hibah tersebut. Terus bagaimana awal mula kok bisa sampai seperti ini gitu. Saya tanyakan karena kami berhak tahu untuk pengawasan ini. Kok bisa-bisanya muncul? Terus saya tanyakan, apakah sudah sosialisasi? Sudah. Apakah ini sudah ada proposal masuk? Sudah. Ada berapa proposal? 75 proposal. Fantastis. Kita sebagai anggota dewan di Komisi B nggak tahu proposal itu ada 75. Sosialisasi awal, penjaringan awal sampai proposal itu masuk sampai verifikasi, itu prosesnya gimana, Pak? Hak saya apa enggak? Saya menanyakan itu saya sebagai wakil rakyat. Nah, tentunya kami ingin tahu lebih jauh bagaimana proses ini bisa sampai sudah terverifikasi semua dari 75 itu. Usut punya usut, Komisi B kemudian rapat sebentar untuk menyatukan bahwa apakah benar ini ada Komisi B mengetahui hal ini. Anggota maupun pimpinan tidak tahu sama sekali. Atau mungkin karena seperti yang dilansir di beberapa media, kelompok itu muncul karena rekomendasi pihak-pihak tertentu kan begitu. Ya, itu kemarin sempat ada statement seperti itu karena kami bicara dasarnya fakta, Mas. Mas Sadianto, kabarnya karena persoalan itu ini menjadi salah satu pemicu sikap sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kudus ini menolak pembahasan APBD perubahan. Betul apa tidak itu? Mungkin di antara forumnya atau tidak hadirnya anggota, tetapi mungkin disinyalir ada salah satu seperti itu. Iya, kami mungkin itu. Sebagai anggota legislatif yang memiliki 3 tugas pokok dan fungsi seperti itu ya, artinya karena anggaran itu ternyata sudah disiapkan sedemikian rupa, artinya ibaratnya penjahit itu sudah tinggal dikemas kan begitu, artinya sudah dijahit, jadi proposalnya sudah dipotongi, sudah dijahit dan sudah dilipat kan dijahit, begitu. Dilipat, dimasukkan, dikemas. Inilah yang mungkin memunculkan sikap anggota DPRD ini yang sebenarnya yang harus dilakukan anggota DPRD ya itu tadi, harus lebih galak dalam segala hal, terutama ketika eksekutif ini memunculkan kegiatan-kegiatan yang diduga memang syarat kepentingan, tidak berbasis daya guna dan hasil guna. Apalagi penyebarannya tidak merata. Ini yang mungkin karena kemarin saya baca di media itu Mas Sadianto juga sempat mengungkapkan
bahwa saya itu anggota Komisi B dan saya punya konstituen di wilayah. Kenapa justru kami tidak tahu apakah konstituen kita itu juga sudah terakomodasi dan atau belum, kan begitu? Yeah. Seperti apa Mas Dianto bisa bercerita itu? Jadi kembali lagi ke tugas kami, fungsi kami, bahwa memang kalau ada sesuatu yang tidak kami ketahui dan ternyata di situ muncul kemudian diduga nanti menyebabkan kegaduhan di kemudian hari, maka kami akan sikapi itu. Nah, setelah kita cek ke lokasi, tentunya kita cek lokasi itu tidak harus kita turun, tetapi kita cukup menanyakan kepada gapotan-gapotan yang ada di daerah kami masing-masing. Iya. Misalkan seperti di Cikulo, daerah dapilnya siapa, di Menjobo, di Kaluku, kita cek semua. Saat itu juga Mas Fikri. Kan kita juga hubungannya dengan gapotan karena kita di Komisi B ya. Betul. Ternyata mereka malah berbalik, loh Pak, Anda kok tega? Kok ada itu kok baru cerita sekarang? Dan ternyata semua konstituen dari Komisi B itu nyaris tak terdengar. Artinya tidak dilibatkan sama dalam hal hibah tersebut ya. Ya sebenarnya menurut Mas Dianto ini dasar penentuan calon penerima hibah khususnya ternak kambing, lele dan kalkun ini sebenarnya diatur secara spesifik di mungkin persyaratan penerima hibah itu harus begini dan lain-lain. Ya, jadi begini Mas Fikri, yang namanya budidaya kambing, budidaya kalkun, budidaya ikan, lele atau dan sebagainya, ya kan? Artinya ini kan untuk pengembangan buruh petani. Ya. Dan dana ini kan dana hasil. DPAJHT. Iya, itu artinya bahwa ketika program ini dijalankan oleh eksekutif, oleh Dinas Pertanian, tentunya harus satu, tepat sasaran. Ya. Manfaat. Kan gitu. Iya. Harus asas keadilan itu harus ada. Iya. Apa adil itu? Sekarang saya tanyakan bahwa letak keadilan dalam hal ini di mana? Saya menyatakan keadilan karena tidak bisa menyeluruh. Karena Kudus ini kan dari Tunggul sampai Gondoharum. Dari Babalan sampai Rahtawu, sampai perbatasan Colomanan sampai ke atas. Nah sekarang untuk kepentingan masyarakat ini tepat sasaran. Tepat sasaran di mana? Ya kan? Manfaat sama masyarakat di masyarakat yang mana? Kami ingin tahu. Nah, kemudian kami ini dengan kesepakatan anggota komisi, kami meminta, oke, kalau Bapak mengatakan bahwa ini ada asas pemerataan keadilan dan manfaat, ini bisa menyeluruh se Kabupaten Kudus karena nilai 75 kelompok ini enggak sedikit tuh Mas Fikri. Ya, mungkin. Mereka pemerataan Pak ini sudah rata. Nanti jangan-jangan ratanya hanya di wilayah sana, hanya di wilayah utara saja. Iya. Nah, makanya kita tanyakan by name by dress dari proposal yang sudah masuk. Kami berhak tahu Mas Fikri. Ya. Kenapa? Karena memang kita harus tahu proposal yang masuk, terus bagaimana kriteria yang diterima, yang diverifikasi, yang lolos itu yang bagaimana menurut dinas itu. Tidak terjawab. Ya setidaknya kalau memang ini sumber dananya ini dari DPAJHT ya, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, tentu ketika kita bicara tentang skala prioritas bahwa dana cukai ini juga peran serta buruh-buruh rokok di Kudus tentu ya. Artinya dana cukai ini ya tetap sangat dekat dengan baunya keringat buruh. Wong Badil, wong Giling dan lain-lain kan. Tentu ketika misalnya pemanfaatan DPAJHT itu kemudian untuk memberikan bantuan, apakah itu kambing, ternak, lele atau kalkun ini harus diprioritaskan untuk mereka yang kebetulan berstatus buruh rokok
dan atau keluarganya, kan begitu. Iya. Setidaknya kan itu yang menjadi catatan. Iya, prioritas karena utama. dana bagi hasil cukai ini ada termasuk itu bagian dari specific grant ya, artinya dengan munculnya PMK 206 atau berapa itu yang membatasi penggunaan DPH-JHT kan harus tepat sasarannya itu. Karena iki dana bagi hasil cukai, maka prioritas kalaupun misalnya ada kelompok tani ternak yang mengajukan, ini harus spesifik. Nek ora buruh rokok, yo bojone buruh rokok, minimal itu. Kan begitu. Itu. Jadi apakah seperti itu? Kan gitu. Kalau memang seperti itu, oke lah. Yang namanya hibah untuk petani ini kita setuju sekali. Karena memang harus dimanfaatkan oleh petani, dan yang menerima juga harus petani, tetapi bukan petani musiman, bukan peternak. Peternak yang musiman tiba-tiba musim ayo, kemudian kalau nggak musim sudah kan nggak bisa. Seperti mungkin apakah beberapa kejadian di tahun kemarin, hibah untuk calon wira swastawan baru yang jumlahnya juga fantastis, 500 orang wira swastawan baru. Ini justru malah tidak tepat sasaran, bahkan mungkin diduga ada syarat tertentu ada yang dipotong, dan jangan-jangan hibah kambing, lele dan kalkun ini juga akan bernasib sama. Artinya yang penting mereka dapat rombongan, kemudian proposal yang ditandatangani oleh kepala desa, Gapoktan dan lain-lain kan begitu. Akan tetapi di luar itu ada syarat khusus. Seperti apa Mas Sakdianto melihatnya? Makanya saya nggak ingin Mas Fikri bahwa program yang bagus ini ternodai hanya karena salah sasaran, tidak tepat penggunaannya, dan tidak tepat misalkan ini yang dapat tetapi itu nggak dapat. Saya ingin program yang seperti ini program yang bagus ini, yang tentunya untuk menaikkan perekonomian bagi masyarakat buruh petani yang kemarin terdampak, apalagi pasca COVID-19 ini kan ini sangat luar biasa. Makanya Mas Fikri, kita kembalikan bahwa pengawasan itu melekat pada kita, dan memang eksekutif tidak boleh terus kemudian hanya rekomendasinya dari beberapa orang saja, dan ternyata memang ada nama yang tidak anggota dewan, ya kan? Terus kemudian merekomendasikan semua proposal yang masuk. Makanya saya tuh kasihan sama Pak Bupati kita. Ya jangan sampai lah orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan Pak Bupati yang sudah capek-capek kerja. Kita harusnya justru kita mendukung itu program yang bagus itu. Jangan sampai malah mendompleng mengatasnamakan. Saya yakin ada oknum-oknum yang seperti itu. Nah, kami ini tidak mau, karena tujuannya itu hanya untuk kepentingan kelompoknya. Sedangkan kelompok ini di Kudus ini yang namanya petani banyak Mas Fikri. Kami tidak ingin, teman-teman tidak ingin bahwa konstituennya yang dapat, tetapi secara umum konstituen mereka, teman-teman ini ada Kabupaten Kudus kan semuanya ada. Adil lah. Iya kan, ya juga banyak petani. Dicukupkan dengan dananya. Dicukupkan juga dengan penyebarannya kan begitu. Dan yang terpenting sebenarnya hibah ternak ini kan sudah dilakukan sejak mungkin periode-periode yang lalu juga sama. Tetapi karena mohon izin program hibah ini tidak disertai dengan pengawasan dari dinas terkait sehingga kadang-kadang ada yang hari ini dikirim kambing apakah 23 atau 11 ekor, besok tinggal kandangnya saja. Ini makanya ketika pemerintah
memberikan program yang bagus ya untuk menaikkan, artinya menjamin masyarakatnya ini tetap produktif di era pasca pandemi COVID-19 ini. Jangan asal, artinya ketika proses awal proposal ini juga harus betul-betul terverifikasi. Kemudian yang bersangkutan juga harus tepat sasaran. Lah wong ora tahu ngarit dikei wedhus malah bingung. Dah akhirnya malah dilurokno sunduk sate terus tinggu sate. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana pengawasan dan pembinaan itu. Supaya kalau misalnya 4 ekor, 1 jantan, 3 betina, bagaimana tahun kemudian ketika ada dinas atau pengawas datang itu, oh tiba-tiba nek wedhus telu manak loro, tahun berikutnya sudah jadi sekian ekor, nanti sekian ekor, kan begitu. Orang malah diparani kandangnya wis dibubari, apa meneh. Seperti apa Mas Dianto? Ya makanya itu Mas Fikri, bahwa pengalaman-pengalaman yang kiranya pahit, yang dulu-dulu itu nggak usah lah, yang sudah. Marilah kita bekerja profesional. Ya saya harap nanti mungkin Pak Bupati bisa mengevaluasi lah kinerja dari OPD-OPD yang kira-kira masih dirasa harus diperbaiki dan dievaluasi. Jadi janganlah dibiarkan hal-hal yang kiranya membuat gaduh, hal-hal yang kiranya membuat tidak tepat sasaran dan resahnya masyarakat. Kan fungsi kita pelayanan, Mas. Di semua OPD juga pelayanan, kami juga pelayanan, kan gitu. Tetapi marilah kita untuk menjalankan tugas ini yang profesional. Jangan sampai menjadi fungsi kita, tugas kita ini asal-asalan, ujuk-ujuk, kan seperti itu. Jadi saya memang minta dihentikan hibah ini, hentikan. Karena apa? Ulangi proses awal, sosialisasinya, terus kemudian penjaringan proposalnya, tepat sasaran apa tidak, tepat manfaat apa tidak, keadilannya gimana, pemerataannya bagaimana, gitu. Jadi memang harus hentikan dulu untuk hibah ini, jangan dijalan-jalan. Jadi jangan sampai ada program hibah yang dibiayai miliaran ini malah justru hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, kan, karena mungkin tadi asas manfaatnya belum dikaji sedemikian rupa, kemudian berpotensi tidak tepat sasaran, ini yang harus betul-betul dijauhi, kan begitu. Karena jangan sampai program ini justru malah untuk kepentingan tertentu saja, kan begitu. Iya, betul Mas Ferry. Jadi program-program yang bagus ini, yang baik ini, yang intinya mengangkat masyarakat dari keterpurukan COVID kemarin. Apalagi ini kan kita harus jaga. Itu kan dana hasil bagi cukai. Artinya bahwa tepat sasaran itu penting. Jangan asal-asalan dan memang jangan main sendirilah. Oh, aku udah dapat rekomendasi dari sana, selesai. Loh, kita ini anggota dewan, kita ini wakil rakyat. Kita tuh mewakili sekian dapil tuh sekian ribu rakyat. Dan rakyat kita mestinya ada buruh, ada petani, ada yang kerja di pabrik dan sebagainya. Nah, kita bertanggung jawab dengan konstituen kita, Mas Fikri. Tetapi bagaimana ketika mereka menjerit, Pak, saya ini yang harusnya dapat, saya ini punya kelompok tani, saya ini punya gapoktan, punya poktan dan sebagainya, dan ini kandang saya. Tetapi kenapa yang seperti itu, yang tidak pernah ngarit, tadi kata Mas Fikri, nggak pernah gendong suket, tahu-tahu ada musim seperti ini dapat. Nah, ini kan dan pada akhirnya ya dilurukno sunduk karo. Ini mengulangi dan mengulangi lagi, Mas Fikri. Kita itu introspeksi lah, yang sudah kemarin sudahlah kita perbaiki semuanya. Dinas ini apa? Dia juga melayani rakyat. Terus yang bagaimana? Ya, yang pantas dilayani. Kan seperti itu. Mas Dianto, ketika panjenengan berstatement seperti itu, tentu ya juga ada konsekuensinya. Artinya ketika masyarakat petani, terlebih adalah mereka yang sudah kadung
mengajukan proposal dan masuk dalam 75 proposal yang sudah diverifikasi atau disetujui bakal mendapatkan kambing, kan begitu. Tiba-tiba jenengan minta agar hibah bantuan kambing ini dihentikan. Apa sampean nanti nek cara wong Kudus ora dipisoi? Angger wong. Penjelasannya seperti apa, Mas? Iya, Mas Sudianto. Saya yakin karena untuk supaya program itu tidak dijalankan, tentunya 75 orang yang dapat yang verifikasi itu tetap ya pasti sama saya pasti, ya. Iya, itu biasa, Mas Fikri. Tetapi masih banyak yang harus kita pikirkan. Kita menyelamatkan orang banyak, ya kan, dengan 75 itu diverifikasi. Tapi kalau memang verifikasinya itu sesuai, ya enggak masalah, Mas Fikri. Saya kan hanya butuh data, by name, by address. Mana yang Anda pilih, mana yang Anda verifikasi, mana yang Anda anggap lolos, apakah ini benar-benar dia peternak, buruh tani, terus apakah dia ini berdomisili di mana. Kalau gerombol satu tok atau mungkin dalam satu wilayah ternyata di situ ada 25, kan ya enggak logis loh, Mas Fikri. Ya, artinya permintaan atau mungkin statement panjenengan bahwa agar hibah kambing ini dihentikan, ini maknanya itu betul-betul program itu dihapus ataukah ada verifikasi ulang tadi penerima manfaatnya? Karena masyarakat sendiri khususnya orang-orang yang mungkin sudah kadung kangelan bikin proposal, wong jaluk tanda tangan lurah kadang-kadang ketemu, kadang-kadang tidak, camat, gapoktan dan lain-lain, tiba-tiba program ini dihentikan. Ini maknanya ini betul-betul jenengan itu minta agar hibah untuk APBD perubahan ini dihapus, atau yang terpenting adalah verifikasi ulang tadi, Mas Adianto? Iya, yang namanya verifikasi itu kan memang harus diulangi, Mas, ketika seperti ini. Saya untuk jangan dijalankan, itu artinya tidak dihapus. Oh, artinya masih tetap, cuman hanya prosesnya itu harus disesuaikan dengan transparan, mekanisme. Betul, mekanisme itu harus dilalui dengan baik. Jadi tahap demi tahap itu memang harus dilakukan supaya betul-betul tepat sasaran tadi, kan begitu. Iya, jadi ya mungkin sebagai informasi masyarakat Kabupaten Kudus yang sudah nyagerke wedhus, lele dan kalkun ini tidak perlu khawatir. Tidak usah, Mas Fikri, tidak usah khawatir. Program ini tetap jalan, hanya saja mungkin setelah diverifikasi nanti apakah jenengan yang kelompok tani itu katut atau tidak di periode ini. Betul. Ya mungkin ya jangan kecewa karena ini pun juga akan dilanjutkan tentu di APBD murni 2022. Jadi jangan salah persepsi, salah tompo. Ayo anggota DPR rakyat ameh untuk bantuan kok malah program itu diminta untuk dihentikan, kan begitu. Jadi Pak Saldianto memberikan statement bahwa program ini tetap jalan, tetapi proses verifikasinya harus betul-betul diulangi lagi dari awal, harus transparan. Artinya penerima manfaat itu tadi asas itu tadi harus diperhatikan betul. Kami nggak suka dengan program ini. Terus kemudian yang sudah masuk itu kemudian tidak dapat, dia pasti dapat kalau memang dia sesuai dengan pasti mekanisme. Terus ada yang nggak dapat, ya ada lah, ada yang nggak sesuai. Misalkan tadi orang nggak pernah bongkok suket, orang nggak pernah ngarit, orang nggak tahu cara megang kambing, karena mungkin indikatornya ukurannya ku sing penting duwe perak. Perak Mas Saldianto, perak kan begitu. Yang namanya petani itu kan di semuanya ada, Mas. Artinya bahwa kita sebagai wakil itu kan kalau ada sebagai wakil mereka itu kan ini loh ada program seperti ini kan harus disampaikan betul-betul. Dan itu pun misalkan
konstituen saya itu kan ya diverifikasi juga. Kalau memang mereka nggak dapat, bukan karena bawaan, iya, bukan karena bawaan kita, bawaan teman, kan tetap verifikasi. Artinya Mas. Fair tetap. Iya, ya, itu betul. Kita marilah kita kerja yang baik lah, profesional, sesuai dengan aturan yang ada. Artinya bahwa tidak langsung ini proposal numpuk sekian. Ya, kalau misalnya secara logika masing-masing 45 anggota DPRD ini memiliki konstituen ya. Artinya kalau 75 proposal yang masuk umpama dikurangi 45 kan tinggal 35. Misalnya anggota DPRD membawa satu proposal misalnya kan begitu. Ya, misal bagi yang betul-betul itu layak untuk mendapatkan kan itu Mas Fikri. Jadi artinya bahwa ulangi dari awal, penjaringan lagi, terus kemudian melakukan sosialisasi. Coba kita cek Mas Fikri. Kalau nggak percaya, mungkin di daerah mana jenengan kenal Gapotan, tanya. Mesti rata-rata saya tidak tahu Pak. Tahu-tahu ya ini. Kok tiba-tiba ada program itu? Nah, ya, jadi ya, mungkin statement Pak Sadianto ini memang sempat viral ya di internal mereka. Iya, di internal mereka. Wis kadung dan lain-lain kan begitu. Iya, jadi saya intinya gini Mas, saya beserta teman-teman di Komisi B itu memang tidak pernah merekomendasikan itu. Gitu kan. Kita sepakat memang tidak pernah. Karena apa? Karena memang kita tidak pernah dilibatkan di dalam pembahasan itu. Itu ujuk-ujuk ada, untungnya kita tahu dan kita menanyakan. Muncul KUA PPAS berarti dengan judul dan titik seperti itu ya. Kan perlu kita tanyakan Mas, kemana, siapa, terus siapa yang merekomendasikan ini? Iya. Kan perlu kita tahu, kita memberikan pelajaran, intinya pembelajaran bagi masyarakat. Yang tepat itu gimana, yang tidak baik itu bagaimana. Apakah masyarakat menilai bahwa nanti setelah 75 keluar semua, apakah nggak ada yang gembor? Lebih banyak yang berteriak karena merasa nanti muncul, wah harusnya kok ndak entuk, malah ngene. Pasti ndak gelem perengus. Makanya kita menyelamatkan bagaimana supaya nanti tidak terjadi kegaduhan terhadap para buruh petani. Itu Mas begitu tujuan kami itu. Jadi termasuk kemarin ya sempat muncul di media juga bahwa ketika diduga APBD perubahan ini tidak jadi dibahas dan tidak jadi diparipurnakan, bahkan muncul ancaman dari Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman ini yang mengancam akan mengepung DPRD kan kabupaten manakala program bantuan langsung tunai yang ditujukan kepada buruh rokok, baik itu yang borong harian khususnya ya, ada sekitar 60.000 sekian buruh rokok ini, ketika di perubahan ini tidak jadi didok, mereka mengancam akan mengepung DPRD. Minimal bubaran pabrik langsung mampir yang DPRD. Seperti apa Mas Sadianto melihatnya ini? Ya ini kan mohon maaf, di Bancik Dhuwur itu kan mungkin ada miss ya di sana. Mungkin ada kurang keterbukaan di antara pimpinan itu. Sebenarnya semuanya keinginan kami anggota itu semuanya berjalan lancar lah. Mari kita bahas. Kasihan nanti buruh rokok sekian banyak, outsourcing sekian banyak. Ketika kita tidak selesai untuk membahas itu, terus bagaimana nasib mereka itu? Iya, tetapi belanja langsung ya. Itu khususnya belanja langsung itu. Coba kita pikirkan, mereka tulang punggung dari keluarganya. Ya, itu masih mungkin ada yang kredit motor, ya toh Mas. Terus ada yang lain-lain. Terus gimana kalau seandainya ini nggak selesai? Nah, kalau saya menyikapinya ya marilah kita selesaikan dengan bijak, dengan arif. Kalau memang ada sesuatu ya mohonlah pimpinan itu membicarakan. Jangan ada apalah, kita ini melayani masyarakat segini banyak. Kalau memang kita sendiri
seperti ini, kapan kita bisa melayani mereka itu Mas? Ya artinya walaupun terlambat, mudah-mudahan juga akan selesai juga APBD perubahan ini karena disiarkan di lingkungan pabrikan, khususnya buruh-buruh borong di perusahaan rokok ini kan sudah mendapat informasi bahwa mereka ini akan mendapatkan bantuan langsung tunai sebesar 300.000 kali 3 bulan. Siarannya kan seperti itu. Itu siarannya. Akan tetapi karena pembahasannya terlambat, akhirnya bantuan yang mestinya 3 bulan itu akhirnya menjadi 2 bulan saja, November, Desember kan begitu informasinya. Dan itu pun belum ada jaminan apakah yang 2 bulan ini juga akan bisa cair atau tidak, karena kemarin ada ancaman dari Serikat Pekerja ini memang tidak jadi dok di perubahan, maka buruh rokok saanane buruh rokok ini akan tumplek-blek do mangan-mangan dok ngarep DPRD. Komentar kan, Mas Adianto. Ya ini kan ada kaitannya dengan 206 tadi sih Mas ya. Artinya bahwa tapi saya yakin teman-teman juga tidak tidak egonya masing-masing itu ditonjolkan, enggak. Saya lihat saat ini juga mereka sudah mulai melakukan yang terbaik lah, ya sudah mencair karena sudah ada komunikasi. Iya, di antaranya komunikasi nek cara wong wetan kon muni kon tak kasih. Nek ora muni ora tak kasih. Pansa sebagai anggota dan teman-teman memang saya rasa bisa Mas, hidup ini akhirnya nanti. Tetapi ya marilah kita kembali lagi bahwa sesuatu itu kalau sudah yang kemarin-kemarin sudah enggak benar, dilihat oleh masyarakat seperti itu, janganlah kita pemandangan di wakil rakyat kok seperti ini sih. Ya kita berikanlah yang terbaik. Biasalah yang namanya politik tuh ada ini, ada itu, ada mis sana, ada mis ini. Ya semuanya di mana-mana juga gitu Mas Fikri. Tapi saya yakin kembali ke egonya masing-masing, janganlah mementingkan ego. Marilah kita berpikir lebih dalam lagi, dan ini saya sudah lihat mulai mencair. Iya mungkin sedikit komentar, artinya waktu yang artinya aktivitas yang mulia anggota DPRD ini kan sudah dijadwalkan di setiap bulannya, artinya ada BAMUS ya, Badan Musyawarah yang punya kewenangan untuk menjadwalkan kegiatan-kegiatan Dewan. Kemudian ketika yang menjadi pemicu dalam tanda kutip mutungnya 3 pimpinan DPRD tidak mau membahas di rancangan apakah itu RKPD atau KUA PPAS, ini kan yang menjadi alasan adalah karena eksekutif terlambat mengirimkan dokumennya ke DPRD. Artinya keterlambatan itu apakah tidak ada ikhtiar? Karena DPRD kan punya sekwan, mungkin sing ngoyak-ngoyak OPD atau TAPD lah, seolah keterlambatan pengiriman dokumen ini kok sangat tidak logis lah, ketika kenapa harus last minute. Pertanyaan beberapa masyarakat, kenapa sih nek urusan anggaran itu kok sampai malam hari dan lain, padahal hari-hari yang normal itu yodo ketoke yodo rapate ono kegiatan, kenapa harus malam-malam begitu loh? Bisa sedikit cerita supaya masyarakat paham Mas Adianto. Iya, artinya kita ini kan kemarin menunggu yang namanya dokumen perubahan KUA PPS ke kita nih Mas. Ada keterlambatan itu kan sehingga membuat agak apa ya namanya itu, nek saya bilang agak gaduh, nggak pas, jadi agak ada sedikit geseh di selatan sana. Jadi
itu tadi ada beberapa hal yang sampai seperti itu ya, mungkin PMK tadi ya, sehingga keterlambatan. Sekarang pakainya SIPD kan. Jadi saya rasa juga di kabupaten lain juga kemarin juga ada yang terlambat juga. Tetapi bukan itulah yang kita kita permasalahkan. Oke lah, semuanya sudah dan kemarin sudah masuk semua. Ini sudah pembahasan, ini sudah paripurna dan nota kesepakatan sudah ditandatangani. Terus pandangan umum fraksi-fraksi sudah tadi pagi sudah dilakukan ya. Kemarin tadi malam itu. Nah sekarang yang terpenting bagaimana untuk secepatnya bahwa perubahan itu segera didok lah. Ditunggu masyarakat. Supaya cepat dok. Mestinya pandangan umum fraksi langsung jam itu juga ada jawaban eksekutif. Jadi diringkes wong wis podo bolone di. Iya, memang ketika itu kita kejar tayang, Mas. Kita kerja. Jadi paripurna sampai sehari itu sampai 3 kali. Iya, ini belum lagi kita bicara tentang RAPBD 2022. Tentu waktunya ini betul-betul sangat-sangat luar biasa. Artinya kemarin kita sempat bikin status ya. Artinya nyobo angger do dikompromikan, APBD perubahan didok, murni didok, dan lunga kungker refreshing kan begitu. Iya, keinginan seperti itu Mas Fikri. Biar semuanya tuh. Ya kita memang punya sikap politik lah, seperti tidak hadir di forum paripurna dan tidak menghadiri rapat-rapat itu kan hak politik. Iya, hak politik. Tetapi kembali lagi tetapi mohon izin ya. Ketika kemudian ada salah satu petinggi partai memberikan alasan bahwa kenapa anggotanya tidak hadir di paripurna, ini kebetulan ada acara lain, ini yang masyarakat itu ya wis pokoknya ora trimo ngono lho. Kan begitu. Ya mudah-mudahan ke depan nggak ada alasan itu Mas Fikri. Dan kami juga sebagai anggota berharap ya sudahlah kita perbaiki yang kedepannya. Oke, iya terima kasih Mas Adianto sudah bersama saya di pojok Kota Kretek. Ya mudah-mudahan ngobrol kita hari ini akan bisa memahamkan masyarakat. Jadi yang harus kita catat bahwa masyarakat Kudus dan sekitarnya makna dari penolakan atau agar hibah kambing, lele dan kalkun ini dihentikan yang dimotori oleh Pak Sadianto anggota Komisi B DPRD Kabupaten Kudus ini bermakna agar penerima hibah nanti itu betul-betul punya dasar. Artinya ada asas manfaatnya, kemudian penerima itu betul-betul tidak salah sasaran. Yang terpenting adalah adil, artinya merata. Jangan sampai didominasi hanya proposal yang kebetulan mereka punya perak. Artinya perak si A, perak si B dan lain-lain kan begitu. Sehingga hibah yang dimaksud ini betul-betul berdaya guna dan berhasil guna maksimal. Dan tadi terselip pesan bahwa ketika sudah ada hibah, dinas terkait juga harus memantau, membina dan mengawasi. Jangan sampai ketika hari ini kambingnya dikirim, besok sudah diundang no bakul atau malah dodinggo mayoran. Ini yang artinya dikhawatirkan oleh yang terhormat Mas Sadianto sebagai anggota Komisi B kan begitu. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap ikuti centininews.co.id, utamanya adalah di pojok Kota Kretek karena kita ada banyak hal di sini. Terima kasih.